Testing. Shalom. Ibadah akan segera kita mulai. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda, Perki Netherlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat sekalian dan kepada jemaat sekalian juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Netherlands saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Nelson Rambert dan akan dipimpin oleh Bapak Mardikale, tapi Pak Mardikale saat ini belum hadir. Mohon untuk telepon, handphone untuk dinonaktifkan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bernyanyi bersama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, puji. Gembar langit buana bersuara, malaikat segenap memuji kesuara. Kita tabiskan ibadah ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Putra dan Roh Kudus, seperti semula, ini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Umat Tuhan, nats pembimbing hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di padang. Saya ulangi, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 339, bait yang pertama. Lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap, Rajamu sendiri, jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku atas setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber kehidupan kami dan sumber berkat kami, yang setiawan, pimpin, pelihara kehidupan kami masing-masing. Telah memampukan kepada kami untuk beraktivitas sepanjang sepekan, bahkan hari-hari kami yang mendahuluinya. Rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami, dan kami membilang terima kasih atas semua kemurahan yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan kepada kami. Namun ya Bapa, kami menyadari dalam panggilan dan perutusan ini, kerap kali kami mengikuti kata hati kami sendiri. Jikalau Tuhan Yesus menjumpai kami, bahwa kami telah menyakiti hati sesama, bahkan kami telah menyakiti hati Tuhan sendiri. Sesungguhnya ya Bapa, dosa dan pelanggaran kami tidaklah dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi dengan rasa sesal dan malu, kami memberitahukan itu kepada Engkau Bapa, bahwa kami telah bersalah, kami telah melakukan dosa. Dengan rendah hati, kami umat-Mu di tempat ini, ya Bapa, baik kami yang berada di rumah gereja, maupun kami yang berada di kediaman kami masing-masing. Kami bermohon, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihani kami, mengampuni salah dosa kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon.
Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab anugerahnya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pakailah Sidang Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapa pengasih, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur di hari yang indah ini, dalam persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Diundang di rumah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Rindulah kami umat-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Karenanya ya Bapa, kami mohonkan kuasa Roh Kudus datang menolong akan hamba-Mu yang Engkau persiapkan ini, sehingga hamba-Mu dikuasai oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yang bertelinga mendengar dan memiliki hati yang mulia, menampung, menerima, mengelola oleh rahmat anugerah kuasa Roh Kudus atas kami, dihiburkan kepada kami, dikuatkan kepada kami, memberlakukan perkataan firman dalam kesaksian kami yang hidup di tengah-tengah dunia ini, sesuai dengan panggilan dan perutusan yang Tuhan Yesus Kristus percayakan kepada kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Amin.
Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Menyambut firman-Mu saat ini, aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, mendengar firman-Mu. Shalom. Sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi warga gereja yang berada di rumah gereja hari ini, maupun mereka yang ada di kediaman mereka masing-masing yang belum bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini karena kondisi fisik mereka. Umat Tuhan, tema perenungan kita hari ini, amanat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikenal dengan sebutan amanat agung Yesus Kristus, yaitu amanat atau perintah untuk memberitakan Injil. Baiklah, saya jelaskan maksud ini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah perintah Tuhan Yesus. Dan memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang Kristen yang teramat penting. Saya mengatakan begitu karena Alkitab mengatakan begitu. Bukan hanya Matius 28, tetapi ayat-ayat di dalam Alkitab yang lain juga. Lukas mempunyai versi yang lain tentang amanat ini. Tetapi perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga sama. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yohanes dan Petrus lebih suka ditangkap daripada menerima kompromi, dibebaskan, tetapi tidak boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Tuhan? Taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 20. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak memberitakan Injil, apapun resikonya. Rasul Paulus juga begitu. Malah lebih tegas lagi Paulus katakan, memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Karena itu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita dapat memperpanjang tentunya ayat-ayat tentang memberitakan Injil ini. Dan itu adalah penting. Karena itu salah kalau ada orang Kristen yang mengatakan memberitakan Injil itu tidak mutlak. Salah kalau ada yang mengatakan lebih baik jangan memberitakan Injil daripada merusak kerukunan umat beragama. Jangan memberitakan Injil karena resikonya itu terlalu besar. Memberitakan Injil resikonya sangat besar. Sebagai contoh peristiwa yang pernah terjadi di bangsa kita di Indonesia, yang pernah dialami oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau disingkat dengan PGI. Banyak orang tidak mengenal PGI, atau bila ada yang mengenalnya, sering ada tuduhan bahwa PGI itu tidak mementingkan pekabaran Injil. Namun itu tidak benar. Sebab faktanya pada tahun 1967 di masa Orde Baru di bawah rezim Soeharto, semua wakil-wakil majelis agama diminta oleh Menteri Agama untuk mendandatangani suatu piagam kerukunan umat beragama. Islam sudah setuju, Buddha sudah setuju, Hindu sudah setuju. Presiden sudah menunggu di istana untuk menerima laporan tentang ditandatanganinya piagam itu. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya keadaan pada waktu itu, khususnya di lingkungan intern PGI, elite PGI pada waktu itu, ketua umum, sekum, dan juga pengurus-pengurus yang lain. Tetapi PGI tetap menolak untuk menandatanganinya. Karena apa? Karena di situ ditulis bahwa dilarang memberitakan agama kepada mereka yang sudah beragama. Artinya dilarang memberitakan Injil kepada mereka yang sudah beragama. PGI pada waktu itu mereka mempunyai prinsip, perintah untuk memberitakan Injil itu adalah dari Tuhan. Karena itu pemerintah tidak dapat membatalkannya. Orang lain tidak dapat membatalkannya. Bahkan kami sendiri sebagai PGI tidak dapat membatalkannya. Namun pemerintah tidak kehilangan akal. Pada tahun 1975, tidak ada di situ ya, mereka sudah keluarkan SKB 3 menteri. Tidak mempan. Baru pada tahun 2006, pemerintah melakukan satu tindakan untuk mengeluarkan satu kebijakan lagi yang kelihatan itu sangat baik di mata mereka mayoritas agama di Indonesia, tetapi tidak untuk kelompok minoritas, mengeluarkan peraturan
yang disebut dengan keputusan dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang dikenal dengan SKB 2 Menteri tentang rumah ibadah. Keputusan politis ini untuk menghambat dan mengunci ruang gerak pekabaran Injil di Indonesia sampai hari ini. Saya katakan ini karena ini adalah momok yang paling serius di bangsa Indonesia. Saudara boleh puji-puji Presiden Indonesia sekarang ini. Hebat, hebat, betul. Tapi bagi saya belum hebat. Kenapa? Dia boleh berhasil ya mempredel, menutup apa yang disebut dengan Hizbut Tahrir, ya, kelompok ex-Islam garis keras. Presiden juga bisa mengeluarkan aturan sehingga apa yang disebut dengan Front Pembela Islam itu di bawah pimpinan Habib Rizik itu juga ditutup, dilarang. Itu bukan soal bagi saya. Yang soal SKB ini yang perlu dicabut di Indonesia. Ini momok. Karena apa? Sampai hari ini beberapa gereja yang sudah berpuluh tahun berdiri di Jawa Barat itu akhirnya dibongkar. Karena apa? Mereka kembali periksa. Mereka mengatakan tidak ada izin gereja ini berdiri. Karena di SKB 2 Menteri ini, ya, Bapak Ibu perlu tahu di Indonesia pergumulan sampai hari ini oleh PGI maupun KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia Katolik, pergumulan sampai hari ini SKB ini yang jadi momok persoalannya. Cara mendirikan gereja sekarang di Indonesia harus dapat izin minimal 64 kepala keluarga. Makanya tidak heran sekarang kalau gereja-gereja di Jakarta sekarang pakai ballroom hotel-hotel bintang 5 sekalipun. Karena kemarahan orang-orang Tionghoa yang berduit dan mereka jadi sponsor untuk segala bentuk ministry, segala bentuk persekutuan doa. Mendingan kita khotbah kita ibadah aja di hotel. Hotel paling mewah apapun di Jakarta itu dibayar oleh para orang-orang Kristen keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berhasil. Mereka menjadi donatur utama, mengeluarkan uang miliar, ballroom itu dibayar. Makanya tidak heran kalau misalnya gereja-gereja yang kelompok-kelompok, misalnya saya sebut aja Gereja Bethel Indonesia, banyak sekali grup mereka di situ pakai hotel-hotel untuk ibadah. Karena apa? Mendirikan gereja tidak bisa dapat izin. Jadi ibadahnya lux, luar biasa, ya, mewah di hotel. Bahkan ada satu ibadah, sudah datang beribadah, mau kasih persembahan atau tidak, yang pasti pulang makan, boleh babungkus. Makanya banyak warga gereja bondong-bondong sekarang. Dan yang perlu saya kasih tahu juga kepada warga gereja di negeri Belanda, bahwa banyak gereja ini di Indonesia akhir-akhir ini ditutup. Karena apa tadi? SKB ini momok soalnya. Jadi kalau presiden tutup 2 organisasi besar dari umat Islam itu di Indonesia, bagi saya itu dan bagi kami pendeta-pendeta itu bukan soal. Sebab kalau SKB ini dicabut, organisasi keras itu juga pun tidak bisa eksis. Eksis di lingkungan mereka, tapi mereka tidak bisa menghambat kita. Karena ini bahan mereka untuk berpijak, untuk menghalangi gereja itu untuk mendapatkan tempat. Karena untuk mendapatkan izin gereja di Indonesia, Bapak Ibu, dibuat kelihatan bagus, tetapi soalnya itu ada di tangan RT. Kalau ketua RT tidak tanda tangan, gereja tidak bisa berdiri. Ya, Gubernur DKI boleh tanda tangan gereja. Kami ada gereja Minahasa, ya, di Jakarta. Gubernur DKI waktu itu, ya, boleh tanda tangan. Tetapi RT bilang, saya tidak tanda tangan, mungkin 40 tahun ke depan gedung gereja ini akan kami bongkar. Ya, karena dasarnya tadi izin dari bawah tidak ada. Itu yang terjadi dengan beberapa gereja Protestan di Jawa Barat. Sudah 30 tahun gedung gerejanya berdiri, diperiksa lagi kembali. Dan tokoh-tokoh dari kelompok mereka yang radikal berteriak, memanggil nama Tuhan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bongkar gedung gereja itu, bongkar. Panggil Satpol PP dan sebagainya. Itu yang perlu saya katakan hari ini. Karena itu pekabaran Injil itu mutlak, ya. Pekabaran itu Injil sangat penting.
tidak mengabarkan Injil itu berarti tidak mentaati perintah Tuhan. Tetapi ada yang kedua yang ingin saya katakan di tempat ini, yaitu salah besar kalau ada orang Kristen yang beranggapan bahwa pekabaran Injil itu adalah satu-satunya amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah. Bapak Ibu perlu mau tahu, perintah yang paling utama yang Tuhan Yesus Kristus katakan kepada kita, ya, seperti yang Tuhan katakan dalam hukumnya itu, bukan saja di dalam Injil Matius pasal 28, 19 sampai 20, melainkan amanat yang disebutkan itu Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang kerap kali setiap hari Minggu di rumah gereja yang kita sebut dengan ya petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah perintah yang paling utama, sehingga Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 dia juga mengatakan kalau kita melakukan apapun yang hebat-hebat tetapi tidak punya kasih adalah percuma atau sia-sia. Ini yang harus mesti kita ingat. Percuma kalau mulut saja yang memberitakan Injil, tetapi tidak ada kasih di dalam tindakan yang nyata. Manusia kalau hanya mulut saja yang mengatakan puji Tuhan, tetapi tingkah laku justru mencemarkan nama Tuhan itu sendiri. Karena itu memberitakan Injil, ya pasti. Tetapi harus di dalam tindakan kasih. Kasih adalah sarana yang paling ampuh bagi pekabaran Injil. Saya tahu tidak semua orang dapat untuk berkhotbah. Dan tidak semua orang dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan mulutnya. Tetapi saya tahu setiap orang tidak ada yang tidak dapat. Yaitu menyatakan perbuatan kasih secara nyata kepada sesama. Sebab itu di samping Matius 28 ada Matius pasal 25 yang dikatakan oleh Matius 25 itu apa? Tentang penghakiman yang terakhir. Siapa yang ditentukan oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam surga ataupun masuk neraka? Siapa? Ternyata yang masuk surga itu bukan hanya yang dapat mengatakan tiap hari, Tuhan, Tuhan. Tuhan, saya sudah mengabarkan Injil kepada sekian ratus ribu orang. Atau Tuhan, saya sudah membuat sekian ribu orang bertobat setiap malam. Tidak. Tetapi yang mereka melihat Yesus pada waktu Yesus itu lapar. Dan mereka merespon dengan memberi Yesus itu makan. Melihat Yesus ketika Yesus itu haus. Dan merespon memberi Yesus itu minum. Selanjutnya dalam ayat itu mengatakan ketika melihat Yesus itu telanjang kita membagi pakaian bersama dengan Yesus. Ketika kita melihat Yesus itu selaku orang asing yang membutuhkan tumpangan, kita pun memberikan ruang kamar kita untuk menjadi Yesus menginap 1-2 malam di rumah kita. Kadang-kala anak kecil mengatakan, kapan Tuhan Yesus datang? Saya tidak pernah melihat. Orang dewasa akan melihat itu, Yesus yang datang. Ketika kita melihat berjumpa di jalan, di stasiun, tanpa kita harus berpikir negatif terhadap orang itu, bahwa sesungguhnya dia mengatakan, meneer, ya, ik ben honger, ya, 1 euro boleh toh, tapi kalau orang memang dasarnya pelit, 1 euro tidak akan dia mengatakan, kerja meneer, saya juga kerja kok. Itu orang pelit. Ya. Waktu saya memberi anggota jemaat saya, tarik saya. Satu waktu saya dengan rombongan dan tiba-tiba saya bagi. Saya bilang, tunggu sebentar, orang itu. Nggak usah Pak Pendeta, ini di Den Haag. Kenapa? Itu orang itu drugs. Ngapain kasih sama dia? Nanti dia beli obat. Oh, kau lebih tahu isi hatinya daripada Tuhan. Ibu itu langsung merah mukanya. Ya, saya langsung tegur. Ya,
Yesus saja bilang sama Petrus, Petrus inyalah iblis. Karena waktu Petrus rasa sayang sama Yesus, Petrus bilang, Tuhan jangan pergi di kota itu. Bukankah kita pernah hampir dirajam dengan batu? Jadi saya bilang sama ibu itu, engkau tahu isi hati orang itu. Dia mau beli drugs kah? Atau dia mau beli apakah? Saya gak tahu. Yang penting dia ketika dia meminta bagi saya buka tas saya, oh ada 1 euro atau 2 euro. Saya kasih aja tuh. Pernah satu waktu saya kasih 1 euro, orang itu bilang, Mener kurang, boleh tambah lagi 50 sen? Ya, dia bilang, Mener kurang, boleh tambah lagi 50 sen. Itu di Amsterdam side, di bawah itu. Ada orang itu spesial, dia minta sama saya, Mener itu kurang, tambah 50 sen. What? Dia bilang, enggak cukup dapat 1 roti, 1,5 euro itu. Betul, saya pikir. Saya lihat wajah orang itu, demi Tuhan, putih. Wajahnya cuma putih. Seperti siluet putih di wajah dia. Wah, ada apa ini? Hati kecil saya bilang, oh wow, ada apa ini? Taulah saya bahwa, ya, betul-betul dia lapar. Jadi jangan selalu kita berpikir kan kita memberi karena apa? Negatif. Selalu muncullah pikiran yang positif. Betul dia lapar. Betul dia haus. Betul dia butuh pakaian di musim dingin. Dan seterusnya. Karena itu dikatakan dalam Matius 25 itu adalah disinilah yang dibutuhkan oleh Yesus. Dan kita bertanya, apakah itu sudah cukup? Asal kita memberi kepada orang yang lapar, itu sesungguhnya belum cukup. Sebab tujuan kita yang sebenarnya adalah membawa orang itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang hendak saya katakan di sini adalah, yang pertama, jalan yang paling baik untuk membawa orang kepada Yesus Kristus adalah dengan memperkenalkan kasih Yesus Kristus kepadanya. Bukan untuk dicaci maki atau dikutuk, tetapi dikasihi. Kalau memberi makan kepada orang lapar saja belum cukup, yang lebih tidak cukup lagi adalah kalau kita hanya memberitakan Injil tetapi tidak mengasihi orang itu. Oleh Yesus ini kerap kali disebut dengan perbuatan orang munafik. Sampai ke seberang laut memberitakan agama. Tetapi setelah orang masuk ke agama kita malah membuatnya lebih jahat. Mengapa? Karena kita tidak memberi contoh nyata melalui tindakan kita, perbuatan kita sehari-hari. Pekabaran Injil itu sangat penting. Penting sekali. Tetapi bukan satu-satunya yang penting. Ada lagi tugas gereja yang teramat penting dengan pekabaran Injil itu, yaitu tugas pembinaan. Kalau pekabaran Injil itu keluar, pembinaan itu ke dalam. Tidak cukup hanya membuat orang dibaptis. Iman orang Kristen itu harus bertumbuh semakin lama semakin dewasa. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan, ke arah Kristus yang adalah kepala. Efesus 3, Efesus 4 ayat 15b. Jangan hanya memberitakan Injil kepada orang yang ada di luar, tetapi yang sudah ada di dalam itu kerap kali dibiarkan. Kritik bagi gereja sekarang ini adalah kita bertanya, kenapa soal-soal di dalam gereja itu selalu timbul? Jawaban sederhana adalah karena kurangnya pembekalan warga gereja. Saya pernah mengalami persoalan yang sulit waktu saya di gereja Minahasa di Hude Herder. Mamanya Marco sampai ketawa. Ya, saya buka aja. Itu walaupun itu sudah mungkin 8 tahun lalu. Ya. Bangsa saya sendiri, suku saya sendiri, mereka makan saya. Mereka pikir saya ini Dunkin Donat kali, mau dimakan. Ya. Ya. Baru dari situ saya belajar kenapa
Saya berefleksi di dalam rumah, monolog di dalam rumah, di kamar atas berdua. Oh, saya tahu jawabannya. Ini karena kurangnya pembinaan, kurangnya pembekalan. Karena kurang dibekali, ya akibatnya begini. Si A, si B tunjuk bahwa dia lebih hebat. Bahkan yang paling mengerikan, mereka mengatakan, Pak Pendeta, ya kami lebih tahu dari Pak Pendeta. Saya kadang-kadang, ya tunggu ya, Bapak lebih tahu, Bapak lebih tua, Bapak lebih banyak makan asam garam daripada kami yang masih muda. Ya, iya, Bapak yang benar, Ibu yang benar. Iya, saya bilang itu ya. Tetapi setelah saya mendapatkan, iya karena ini kurangnya pembekalan. Siapa yang salah? Bapak itu benar. Yang salah saya, pendetanya yang salah. Ya. Kenapa saya bilang saya yang salah? Karena saya tidak melakukan pembekalan dengan baik dan benar. Seorang pemimpin dia harus mengatakan, saya yang bertanggung jawab. Sama dengan army ya. Kalau army itu selalu komandannya yang baik, komandan bilang, saya bertanggung jawab. Anak buah membuat kesalahan, tetapi komandannya selalu mengatakan, saya yang salah. Karena itu kalau di dalam gereja, kalau ada ribut-ribut, pendeta itu mengatakan, saya yang salah. Karena itu waktu di gereja Minahasa mereka ribut, saya bilang, saya yang salah, saya yang pamit dari tempat ini. Sehingga kalian damai sejahtera di tempat itu. Ya, begitu Pak Ever ya. Dan saya bilang dulu, mamanya Pak Marco sampai ketawa. Ya, saya cabut diri, saya keluar. Dan saya bilang, semoga kaki saya tidak balik lagi di situ. Semoga. Tapi kalau Tuhan suruh balik, saya balik. Karena saya tidak boleh lawan Tuhan toh. Saya cuma dengar perintah kata Tuhan. Yang hendak saya katakan di sini perlunya pembinaan, ya, pembekalan, sehingga pembinaan dan pembekalan bagi warga gereja itulah yang selalu memperlengkapi warga gereja, memperlengkapi sehingga warga gereja itu semakin hari semakin matang, semakin dewasa, semakin berintegritas dan memuliakan nama Tuhan. Memberitakan Injil itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya untuk orang yang ada di luar, tetapi yang sudah ada di dalam itu dibiarkan. Akibatnya apa? Akibatnya seperti karung bocor, diisi terus, tambah terus, tetapi tidak pernah penuh-penuh. Karena masuk dari depan, keluar dari belakang. Jadi memberitakan Injil adalah amanat Tuhan Yesus Kristus. Itu teramat penting, mutlak. Jangan ada gereja yang tidak memberitakan Injil. Jangan ada orang Kristen yang tidak mengabarkan Injil. Tetapi yang hendak dikatakan juga adalah dua hal. Yang pertama, jangan hanya memberitakan Injil dengan mulut. Beritakanlah Injil dengan perbuatan kasih yang nyata dan tulus. Dengan demikian Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Dan kedua, jangan hanya memberitakan Injil keluar saja, tetapi lupa untuk membina yang sudah ada di dalam. Amin. Pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur terima kasih sebab Tuhan telah menyapa kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan lagi tentang pentingnya bagi kami untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, mengabarkan Injil Yesus Kristus dengan karya kami masing-masing di dalam kepenuhan kasih Kristus Yesus. Sehingga kasih Kristus Yesus boleh dialami oleh sesama kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Pakailah kami ya Tuhan menjadi pukat jalamu untuk mencari jiwa datang kepada Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama Tuhan yang memberkati gereja-gerejamu. Sehingga gereja di seluruh dunia tetap giat bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Di tempat ini kami berdoa akan gereja-gerejamu yang sedang menderita dengan begitu banyak tantangan pergumulan yang mereka hadapi oleh karena nama Yesus Kristus. Baik mereka ya Bapa, gereja dan masyarakat di Ukraina, gereja dan masyarakat di Syria, gereja dan masyarakat di berbagai negara yang sedang dilanda oleh konflik-konflik horizontal ataupun konflik-konflik yang lain. Karena itu ya Bapa di dalam surga, pelihara dan berkatilah ya Yesus Kristus akan gereja-gerejamu ini ya Bapa. Di tempat ini kami juga berdoa bersama-sama, berkatilah persekutuan yang hidup bagi gereja-gereja yang Tuhan telah perkenankan ini. Sehingga gereja tetap giat bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Di tempat ini kami mau berdoa bersama-sama ya Bapa, berkati pemerintah kerajaan Nederland, sehingga Raja Belanda hambamu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga, dan segenap komponen pemerintahannya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat kerajaan Belanda. Berkatilah ya Tuhan Israel milik kepunyaan Tuhan, baik Perdana Menterinya maupun Tuhan masyarakat Israel yang sedang berdiaspora di seluruh dunia. Berkatilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa. Berkati juga Tuhan putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan bangsa-bangsa, maupun putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan di Indonesia. Sehingga mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Di tempat ini Bapa kami berdoa bersama-sama pula, ya Tuhan, pandanglah kami, domba gembalaan Tuhan Yesus Kristus, Gereja Perki Nederland. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah meneguhkan kami, dan Engkau yang telah menolong kami, sehingga kami boleh bangun bersama-sama
karena Tuhanlah yang telah membangunkan iman kami dalam persekutuan yang hidup, Gereja Perki Nederland. Kuatkanlah ya Tuhan mulai dari badan pengurus, hamba-Mu Bapak Norman Aipasa, Ibu Heri Kerubun, Ibu Bianca, dan teman-teman pengurus yang lain. Pendeta jemaat kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Ida Patinama. Dia selalu ditopang Tuhan dengan rekan-rekan sepelayanannya, seperti hamba-Mu Ibu Francis Makatipu Kambe, Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring, Bapak Pendeta Moses. Demikian juga ya Tuhan, ada beberapa pendeta-pendeta yang lain silih berganti datang melayani kami di jemaat-jemaat Gereja Perki Nederland ini ya Tuhan. Kuatkan kami semuanya ya Bapa, dan berkatilah panggilan pelayanan ini ya Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuid, demikian juga Gereja Perki Nederland Almere, Gereja Perki Nederland Zwolle, Gereja Perki Nederland Arnhem, Gereja Perki Nederland Voorburg Den Haag. Ya Tuhan, peliharalah kami semuanya. Berkatilah Tuhan dalam penata layanan kami masing-masing. Dan bagi kami sebagai gereja setempat di tempat ini Bapa, Engkau kuatkan kami Tuhan. Majelis jemaat kami di tempat ini, badan pengurus di tempat ini. Mulai dari hamba-Mu Bapak Rensi Tuhan, Engkau tolong dia sebagai ketua jemaat kami di tempat ini Bapa, sehingga dia selalu dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia dengan riang gembira bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus yang lain dan majelis jemaat yang ada, kami semua ya Bapa di dalam surga tetap melayani di tempat ini dengan syukur di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, satukan terus hati kami masing-masing, sehingga kami bersaksi di tempat ini karena kami mengedepankan kasih Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kalau hari ini warga gereja yang sedang bersyukur bersukacita Tuhan, di mana Tuhan telah menambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan, terimalah dan sempurnakan syukur sukacita yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Wil Latul Komal bersyukur di hari ulang tahun ke-75 tahun. Demikian juga Breklia Purba dan Ambonita de Vretes. Ya Yesus Kristus, sempurnakan juga syukur sukacita hari ulang tahun perkawinan yang dialami oleh rumah tangga hamba-Mu Ibu Susan Gerungan dan Bapak Norman Aipasa, yang bersyukur di hari ulang tahun perkawinan ke-38 tahun. Demikian juga keluarga Bapak Pardede dan Ibu Nani Pardede, dan juga keluarga dari hamba-Mu Katrin dan Yanik Malun. Ya Yesus Kristus, sempurnakanlah syukur sukacita mereka masing-masing. Tuhan memberkati ketambahan usia fisik mereka, hidup mereka, maupun ketambahan usia bahtera rumah tangga mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sedang bersyukur bersukacita di tempat ini Bapa, kami juga bersama-sama dalam kasih kami dengan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Karena Tuhan, di dalam tubuh saudara-saudara jemaat kami sedang bersarang sakit penyakit. Kalau penyakit itu karena penyakit medis Tuhan, ataupun karena penyakit mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, semuanya itu kami minta pertolongan pengasihan Tuhan Yesus Kristus datang menjamah melawat tubuh kami masing-masing Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berseru memanggil nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan datang menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit mereka. Tuhan, dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu Stef de Vretes, Ibu Ademar Paung, Ibu Gede Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Simatupang, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Wanda Purba, Bapak Wil Mostart, Ibu Elma Tahituh,
bersama-sama dengan mereka yang ada di rumah dan di rumah-rumah sakit. Yesus Kristus, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka oleh karena kemurahan-Mu, ya Bapa Surgawi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami pun bersyukur anak-anak kami yang boleh melanjutkan pendidikan mereka. Baik anak-anak kami yang sedang menyelesaikan studi mereka, berkonsentrasi juga Tuhan untuk mengikuti ujian akhir, baik kenaikan kelas maupun mereka untuk kelulusan di tingkat pendidikan mereka masing-masing. Tuhan campur tangan bagi anak-anak kami ini. Demikian juga ya Tuhan, salah satu anak jemaat kami dari keluarga hamba-Mu Brohet Legi, Tuhan menolong saudara Marco dalam rangka penyelesaian studinya. Campur tangan Tuhan Yesus didambakan dalam hal ini. Terpujilah Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, saudara pianis, istrinya yang terkasih, ya Tuhan, sedang bergumul untuk penyelesaian studinya. Tuhan campur tangan dan Tuhan datang menolong. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga ketiga putra-putri hamba-Mu yang sedang berjuang juga dalam studi mereka. Tuhan menolong mereka semuanya. Demikian juga anak cucu dari warga gereja di tempat ini. Satu demi satu Tuhan Yesus lawat mereka semuanya. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa pengasih ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami bawa doa ini di hadapan Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, sumber kehidupan kami dan sumber berkat kami, yang telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita membawa persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah, Bapa Sorgawi, atas anugerah serta berkat-berkat yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami hendak membawa persembahan kami yang juga daripada-Mu asalnya. Terimalah, berkatilah, dan kuduskanlah agar semuanya layak di hadapan-Mu, dan boleh kami pergunakan untuk memperbesar pelayanan-Mu di gereja Perki Indonesia, Perki Nederland, khususnya Amsterdam Zuidoost. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber dan berkat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku, kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.
Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 4 Juni 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 11 Juni 2023, ibadah di gedung gereja The New Stad akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht dan akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Minggu 18 Juni akan dilayani sakramen baptisan kudus untuk anak Dean Harvey Malam dan peneguhan sidi baru untuk saudari Sarah Melanie Panajutopoulos. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama di gedung gereja New Stad dan akan dimulai pada jam 9 pagi. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening gereja Perki Nederland setempat, dan untuk jemaat gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening gereja Perki Nederland di Amsterdam. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati.